Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Janas. Kali ini live delay ya, karena kebetulan pada saat video ini diambil sedang relay diskusi forum tanah air tentang kaleidoskop atau evaluasi ekonomi 2021. Dan Sobat RH ya, ini ada berita lanjutan dari pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Faisal Basri yang ngeri-ngeri sedap itu ya. Dan ini ada komentar, tapi kita ingin cover both side, dua-dua komentar yang positif negatif ini kita muat ya. Yaitu Kaisang mampu beli saham hampir 100 miliar, persekongkolan bisnis atau uang tutup borok pengusaha, tanda tanya. Sebagaimana diberitakan oleh Republik Merdeka. Oke, coba kita bacakan ya. Republik Merdeka, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang membeli saham perusahaan frozen food senilai 92 miliar, disorot banyak pihak. Muncul dugaan-dugaan mengenai asal uang yang dipakai untuk investasi tersebut. Salah satunya disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Masih, yang menduga uang yang dipakai Kaisang ada kaitannya dengan unsur politik dan bisnis. Pembelian ini saya agak janggal, kan bisa dibuka aset Kaisang sebelumnya, ujar Jerry kepada kantor berita politik RMOL ya. Jerry turut mendorong aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri praktik pembelian saham Kaisang tersebut. Saya pikir ini ada semacam persekongkolan bisnis antara korporasi dengan keluarga presiden. Tuturnya memaparkan dugaan sumber uang Kaisang dari segi bisnis. Sedangkan dari segi politik, Jerry menduga uang yang digunakan Kaisang untuk membeli saham hingga hampir 100 miliar rupiah nilainya merupakan bagian dari cara pengusaha menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya melalui anak Presiden Joko Widodo. Atau ini untuk menutup borok mereka, jadi anak presiden dijadikan tameng atau umpan, demikian Jerry ya. Nah, ini coba bandingannya ya. Ada yang mengatakan tidak perlu diberitakan. Oke ya, nanti saya akan melihatnya sebagai jalan tengah. Genpi.co, pengamat politik Deddy Kurniasha memberi tanggapan terkait desakan masyarakat yang meminta anak bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi Kaisang Pangarep, diperiksa terkait harta kekayaannya. Seperti diketahui, Kaisang Pangarep telah memborong saham PT Pancamitra Multi Perdana Tbk PMMP sebesar 98 miliar. Ada yang bilang 92, tapi ada yang bilang 98, atau sekitar 8% dari total keseluruhan saham perusahaan makanan beku berbasis udang tersebut. Hal ini lantas membuat publik curiga terkait harta kekayaan yang dimiliki anak kesayangan Presiden Jokowi tersebut. Semestinya tidak perlu diperiksa karena Kaisang bukan pejabat publik yang memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaan, ujar Deddy kepada Genpi.co Sabtu. Selain itu, Deddy juga berpendapat bahwa Presiden Jokowi tidak perlu repot-repot menjelaskan soal harta yang dimiliki Kaisang. Sebab hal tersebut adalah ranah Kaisang pribadi. Presiden secara etis tidak perlu menjelaskan kondisi perihal kepentingan keluarga, kata dia. Sebelumnya, mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli ikut mempertanyakan asal-usul uang Kaisang dalam sebuah diskusi virtual yang digelar FNN. Hari ini ada anak kecil, anak bawang beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak, terang Rizal Ramli.
Dirinya menilai hal tersebut merupakan salah satu bentuk keserakahan dari kekuasaan yang dimiliki ayahnya, yaitu Presiden Jokowi. Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka, karena keserakahan tanpa batas. Justru rakyat lagi sulit pada mengambil kesempatan dalam kesempitan tandasnya, ya. Kalau soal soal Rizal Ramli bisa dilihat di video sebelumnya, ya. Nanti mudah-mudahan thumbnailnya bisa ditampilkan kembali, yaitu anak Jokowi beli saham 92 miliar, duit dari mana, jualan pisang doang. Ini yang ke viral, ya. Jadi sahabat era sekalian, bagaimana pendapat saya mengenai dua hal ini, dua statement ini, ya. Saya ingin mengatakan ada kelemahan loopholes peraturan perundang-undangan kita, yaitu kita tidak mengatur mengenai keluarga presiden. Padahal harusnya kita ada undang-undang tentang kepresidenan. Jadi undang-undang tentang kepresidenan itu tidak mengatur tentang kekuasaan presiden, karena kekuasaan presiden diatur di konstitusi sebagai primus inter pares. Tetapi salah satunya adalah mengatur mengenai rumah tangga presiden, ya. Misalnya hal seperti ini. Jadi walaupun sobat era sekalian, presiden itu tidak, anak presiden bukan pejabat publik, tetapi tetap saja dia tidak boleh menggunakan pengaruh orang tuanya untuk berbisnis. Jadi tidak boleh trading in influence. Saya baru saja mendengar cerita, ya, presiden kita dahulu kala dahulu kala itu berapa tahun yang lalu, ada adik kesayangannya yang rupanya jualan dalam tanda kutip. Itu cerita yang sempat disampaikan ke saya. Dalam tanda kutip, menggunakan pengaruh presiden yang tidak lain adalah saudara tuanya untuk katakanlah, ya, cari keuntungan lah, sehingga bisa dapat rumah di tempat-tempat elit dan lain sebagainya. Ketika disampaikan kepada sang presiden, tidak lekas percaya, karena kebetulan yang menyampaikan adalah pembantunya yang juga diberikan informasi. Ini saya pun dapat cerita juga, ya. Tapi karena saya tidak ingin bicara mengenai siapa orangnya, tapi ini hanya pembelajaran saja bahwa yang namanya trading in influence itu bisa saja terjadi, dagang pengaruh. Ternyata setelah diselidiki betul, sedih sekali presiden ini. Konon katanya 6 tahun itu saudaranya itu tidak ditegur. Jadi sahabat era sekalian, karena itu, ya, harusnya ke depan untuk menjaga good governance dan clean government, itu harta kekayaan keluarga presiden pun itu seharusnya harus dilaporkan. Jadi harta siapa yang harus dilaporkan? Satu derajat ke atas orang tua dan mertua, satu derajat ke bawah anak-anak, ya, satu derajat ke samping saudara-saudara. Agar kenapa? Agar kita kemudian punya semacam pegangan. Apakah memang keluarga presiden ini menggunakan pengaruhnya atau tidak untuk berbisnis misalnya. Karena semua orang sudah tahu, ya, di Indonesia ini pengusaha-pengusaha besar pandai mengikat katakanlah keluarga-keluarga pejabat penting di Republik ini untuk mengamankan bisnisnya. Termasuk misalnya ada isu mengenai kerjasama keluarga presiden dengan katakanlah konglomerat-konglomerat di bidang kehutanan yang ditengarai juga, ya, semacam perlindungan. Karena banyak praktek bisnisnya yang ditengarai merusak lingkungan misalnya. Jadi itu disampaikan Rizal Ramli juga pernah. Karena itu menurut saya untuk kebaikan kita, governance kita, memang ada baiknya hal seperti itu diatur secara ketat agar kemudian kita tidak mengulangi kejadian atau fenomena di era pemerintahan Orde Baru.
di mana kita tahu bahwa anak-anak hingga cucu Presiden Soeharto berbisnis walaupun tidak punya jabatan publik, tapi bisa menggunakan pengaruh ayahnya. Sekali lagi ini untuk kebaikan ya, kalau kita menganggap bahwa negara ini perlu baik. Jadi jangan dinilai soal pro dan kontra, apalagi sampai iri dan tidak iri. Enggak ada kaitannya. Tapi bagaimana kita mengatur governance kita agar jangan sampai keluarga presiden, terutama putra-putrinya, dimanfaatkan oleh para pengusaha dalam rangka mencari kemudahan-kemudahan dalam berbisnis, ya, karena dianggap orang dekat dan berbisnis dengan penguasa. Dan itu jurus peng-peng ini menurut Rizal Ramli ya istilahnya, jurus penguasa-pengusaha ini sering sekali dimainkan. Apalagi negara yang tata kelola pemerintahannya masih amburadul seperti Indonesia dan penghormatan terhadap clean governance dan good governance-nya juga belum terlalu baik. Sayang kita tidak bisa membacakan komentar ya, karena komentarnya baru akan ada ketika nanti video ini diputar. Mudah-mudahan saudara sekalian ini memberikan pembelajaran kita ke depan ya, bahwa sebaiknya memang diatur di peraturan perundang-undangan mengenai status keluarga presiden agar tidak memunculkan yang namanya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan atau menyalahgunakan pengaruh. Itu hal yang menurut saya penting bagi negara ini kalau kita ingin mau good governance dan clean government ya. Karena kita tahu tahun 98 gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat itu menumbangkan pemerintahan Soeharto karena soal KKN yang pastinya. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Yang penting tetap di channel ini. Jangan lupa mendengarkan lagu Keren Cadas, bukan Keren Cadas, tapi Salam 0%. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Tuhanmu memberi kabar gembira. Oh, engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu bahkan juga bisa menenggelamkan bagi manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin.